Perjalanan merubah diri menjadi lebih baik itu tidak menyenangkan. Rasa takut, insecure, nggak percaya diri harus kita lawan. Belum mulai apa-apa, udah takut duluan. Mau gini terus? Sampai kapan? Lagian, kalaupun kita bikin salah, memang apa sih resiko terbesarnya? Apakah kita akan mati? Kan enggak. Intinya setakut-takutnya kita mencoba sesuatu yang baru, kalau resikonya bukan mati atau bukan perbuatan kriminal, nggak ada yang harus ditakutkan. Apalagi cuma omongan orang. Kalau kamu nggak ngelakuinnya, kamu malah rugi. Kehilangan kesempatan berharga buat nyoba sesuatu buat diri sendiri. Kita nggak pernah tahu ada misteri apa di balik kesempatan-kesempatan yang sudah kita lewati. Salah satu PR kita adalah memang kita tuh kadang suka nggak percaya sama diri kita sendiri. Iya nggak sih? Kita terlalu mikirin tentang respon orang lain tuh bakal kayak apa ya? Apakah mereka bakal suka? Atau mereka benci? Atau malah mereka ngeceng-cengin gitu? Atau bahkan mereka ngata-ngatain kita? Kita tuh kayak otomatis saja menghindari konflik gitu kan? Bukan konflik yang berurusan sama orang lain ya, tapi justru konflik sama diri kita sendiri. Perjalanan berubah menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih baik itu nggak enak loh, beneran. Kenapa nggak enak? Karena untuk berubah menjadi lebih baik, kita tuh dipaksa untuk menghadapi atau mengalahkan konflik internal diri kita tadi. Konflik sama hal-hal yang justru kita pengennya menghindar aja gitu. Makanya banyak orang yang nggak bisa berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih percaya diri karena dia memilih untuk menghindar. Cara yang mudah dan gampang, nggak harus capek, nggak harus susah. Proses menuju ke perubahan yang lebih baik menjadi versi diri kita yang lebih percaya diri itu nggak mudah. Dan prosesnya juga pasti beda-beda di antara setiap orang. Karena kita menghadapi tantangan yang beda-beda juga. Ya kayak perjalanan yang nggak ada akhirnya. Misalnya, wah saat ini gue pengen bisa berani speak up, pengen bisa pede ngomong di depan orang banyak. Perubahan ini kan butuh proses. Nggak cuma terjadi dalam sehari atau seminggu. Perubahannya mulai dari kita ngumpulin keberanian dulu, terus kita memutuskan untuk nyoba. Habis itu kita pasti bikin salah, ya. Ya karena dalam proses, semua pasti ada kesalahan yang kita buat. Ya anggap aja itu bagian dari pembelajaran lah. Terus kita belajar dari kesalahan tadi, and then kita baru menjadi orang yang baru. Habis itu apakah selesai berhenti sampai di situ? Jelas enggak. Akan banyak hal lain yang kita tuh berharap kita bisa improve juga. Ya seperti itu, nggak ada akhirnya. Coba deh, kita pasti punya di dalam imajinasi kita itu sosok bayangan atau sosok ideal di pikiran kita ya. Kita tuh pengen diri kita itu menjadi sosok kayak yang kita bayangkan ini. Tapi diri kita yang sekarang itu sama sekali belum bisa ke sana gitu. Contohnya, gue beberapa tahun lalu selalu punya keinginan diri gue itu bisa rutin olahraga. Berat badan gue itu cukup ideal, nggak kegemukan, bisa rutin bangun pagi, ya sehat lah pokoknya. By the way dulu gue beratnya sempat nyentuh 87 kilo. Kalau punya sosok bayangan ideal di dalam imajinasi kita bisa berefleksi ke diri kita gitu loh. Ya, saya tahu, berat ya merubah sesuatu yang selama ini udah kita yakini sekian lama gitu. Saya yakin kalau diri saya itu nggak ada bakat di olahraga. Olahraga itu bagi saya cuman sia-sia, cuman dapet capek doang, nggak ada perubahan yang berarti. Itu kan yang saya yakini sekian tahun gitu. Tapi kebalikannya justru di versi lain yang saya imajinasikan diri saya pengen kebalikannya gitu. Badan saya bagus, rutin olahraga. Nah kan saling bertentangan nih. Jadi setiap kali kita ngerasa, udahlah emang saya orangnya kayak gini gitu. Coba balik lagi bercermin ke sosok ideal kamu tadi. Apakah kamu sudah menjadi seperti itu? Kalau enggak atau belum, ya diusahakan, work for it. Tapi itu kalau emang kamu menjadikan hal itu menjadi kenyataan. Hadapi konfliknya, hadapi kesulitannya, karena tentu tidak akan mudah ya. Tapi kalau kamu takut, maka ya selamanya sosok itu cuma bakal jadi imajinasi kita aja, nggak bakal jadi kenyataan. Kalau ngomongin perubahan emang ya enak banget ya kalau diomongin, tapi dilakuin ya susah. Apalagi kalau kita itu cenderung menghargai perubahan yang signifikan, karena emang langsung terlihat gitu perubahannya. Tapi kalau perubahan-perubahan kecil yang nggak signifikan, kita tuh sama sekali tidak menyenangkan bagi kita, ya kan? Nah biasanya banyak yang meremehkan perubahan-perubahan kecil. Padahal justru magicnya itu di sini guys. Pokoknya kalau kita mau memulai sesuatu, coba
Jangan terlalu diukur dulu, artinya cukup ketahui saja kalau apa yang kita lakukan itu akan butuh waktu. Intinya nggak usah ngasih pressure lah, kalau hasilnya tuh ya masih kecil atau ya belum kelihatan gitu. Kamu tuh sebenarnya udah tahu kok hal-hal kayak gini, cuman ini kan bukan informasi baru, kamu udah tahu. Cuman perlu diingetin dan disemangatin aja. Bener deh, kalau kamu pernah dengar istilah fake it until you make it, yaitu berpura-pura kita bisa ngelakuin sesuatu atau berpura-pura menjadi sesuatu sampai pada akhirnya kita beneran bisa. Sebagian orang mungkin menilai, berarti bohong dong. Pura-pura sesuatu yang bukan kamu. Yang kamu tuh nggak bisa gitu. Tapi kalau menurut saya, beda antara konsep fake it until you make it dalam konteks mengembangkan kebiasaan atau skill baru dengan menipu. Kalau untuk bikin kebiasaan baru, ini tuh bisa menjadi afirmasi positif. Karena gini, ketika kita pura-pura, sekalipun kita itu pura-pura tapi tetap kita lakuin kan, ya sama kayak bikin kebiasaan baru. Ini tuh semacam memaksa diri kita untuk ngelakuin sesuatu yang kita tuh nggak nyaman ngelakuinnya. Sampai akhirnya pada periode waktu tertentu, hal ini semakin menjadi natural di kita, semakin terbiasa kita gitu. Semakin kita maksa diri kita ngelakuinnya, pelan-pelan juga kita bakal akan menjadi semakin pandai, menjadi semakin dekat dengan hal tersebut. Ini kan sederhana ya konsepnya ya. Makin sering kita ngelakuin sesuatu kita makin jago. Tapi ini nggak mudah. Di fase-fase awal kita bakal tersiksa, itu udah pasti. Makanya dipaksa gitu kan. Makanya kita ya udah pura-pura enjoy ngelakuinnya padahal mah nggak enjoy dalam hati. Nanti satu saat kita juga bakal dapat ritmenya sendiri kok. Nggak ada cara lain buat overcome ketakutan kita selain kita menghadapinya. So sering-seringlah berada di posisi yang bikin kita merasa insecure supaya kita bisa fokus terhadap hal tersebut. Contohnya, kalau kita sering nggak pede buat ngomong dalam bahasa Inggris, speaking gitu. Hadapi, taruh dirimu dalam situasi yang menyebabkan kamu tuh insecure, nggak nyaman. Misalnya, dengan gabung ke English Club, gabung ke tim debat, atau volunteer gitu, mengajukan diri ikut, pidato kah, nge-MC kah dalam bahasa Inggris, bisa apa aja. Yang jelas ngasih pressure ke kamu dan bikin kamu itu dalam situasi yang nggak nyaman banget. Dijamin, kamu bakal tersiksa. Tapi ini yang bikin kamu tumbuh. Walau berasa nggak nyaman, merasa tersiksa, toh kamu terpaksa ngelakuinnya. You fake it until someday you will make it. Ya tentu aja dalam prosesnya kamu pasti bakal bikin salah, benar. Pasti tidak sempurna, pasti nggak akan lancar. But that's okay, memang kayak gitu. Poinnya di situ. Kalaupun kamu bikin salah, apa sih resiko terbesarnya? Kalau kamu bikin salah kemudian besok kamu mati, kan enggak. Intinya, setakut-takutnya kita mencoba sesuatu yang baru, kalau resikonya bukan mati atau bukan perbuatan kriminal, nggak ada yang harus ditakutin. Apalagi cuman dengar omongan orang. Temenmu sendiri nih yang bakal nyindir-nyindir atau bakal ngomongin, yes. Tapi ya udahlah, besok juga mereka bakal lupa dan udah nggak nginget-nginget kesalahanmu lagi. Mereka punya masalah mereka sendiri buat dipikirin. Tapi kalau kamu nggak ngelakuinnya, kamu malah rugi. Karena kamu tuh kehilangan kesempatan berharga buat nyobain sesuatu yang baru. Kita nggak pernah tahu nih, ada misteri apa di balik kesempatan-kesempatan yang kita lewati. Kita harus fokus sama hasil akhirnya kalau mau berubah menjadi lebih baik. Rasa insecure, ketidaknyamanan, rasa tersiksa, ini tuh jembatan menuju hasil yang kamu inginkan. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Thank you for watching.